Selamat datang di kuliah Aljabar 1. Kemarin kita sudah bahas ke sebab 4 ya, 1.4 terkait himpunan AS gitu ya, atau himpunan semua pemetaan bijeksi dari S ke S gitu ya. Kemudian sekarang kita masuk ke subbab 1.5 terkait bilangan bulat gitu ya, integer. Bahasa Inggrisnya ya, bilangan. Nah, di sini sebelum kita memulai ini diberikan suatu ini ya, apa namanya, prinsip keterurutan suatu bilangan, atau di sini ditulisnya well ordering principle. Nah, atau Anda bisa, ini nama lainnya apa? Prinsip keterurutan bilangan. Itu prinsip keterurutan bilangan. Prinsip ini mengatakan apa? Nah, kalau kalian lihat ya, jadi sebarang himpunan bilangan tak nol itu memiliki unsur terkecil. Ya, sebarang himpunan bilangan bulat non negatif, bukan tak nol ya, non negatif itu memiliki unsur terkecil. Ya, itu selalu diingat ya. Jadi kalau kalian punya S itu adalah subset dari suatu bilangan asli, karena bilangan bulat non negatif, bilangan asli gabung 0, maka S itu punya bilangan terkecil. Pasti ya, bilangan terbesarnya kita tidak tahu, kita tidak bisa jamin. Tapi bilangan terkecil selalu ada. Kenapa? Karena si bilangan tak negatif ini juga punya unsur terkecil, yaitu apa? 0. Seperti itu ya. Itu yang mau dikatakan. Nah, dengan prinsip keterurutan bilangan ini kita bisa membuktikan beberapa fakta. Gitu ya. Kita mulai dari ada teorema 151. Teorema 151 ini terkait algoritma Euclid ya. Nah, algoritma Euclid ini terkait prinsip sisa pembagian, atau yang kalian kenal namanya modulo. Itu ya, kalau kalian pernah belajar modulo di SMA atau modulo di kuliah-kuliah sebelumnya, nah ada di situ ya, ini dibahas terkait modulo. Teoremanya berbunyi seperti apa? Begini ya. M dan N itu bilangan bulat gitu ya, dengan syaratnya N-nya positif gitu ya, maka terdapat Q dan R itu bilangan bulat gitu ya, dengan apa? R-nya itu lebih dari sama dengan 0 kurang dari N, bukan kurang dari sama dengan, kurang dari N, sehingga apa? Sehingga bagaimana? M itu sama dengan I dikali N ditambah R. Nah, R inilah yang sering dikatakan apa? Modulo atau sisa pembagian. Sisa pembagian M dengan N. Seperti itu ya. Itu yang namanya modulo. Nah, sekarang kita mau buktikan kalau pasti ada yang namanya ini, Q dan R ini ya. Kalau kita punya sebarang dua bilangan bulat dengan salah satunya positif, maka pasti kita punya dua buah bilangan bulat lain, namakan Q dan R, dengan yang R itu nilainya tak negatif tapi kurang dari N, dan kita punya fakta ini ya, M sama dengan Q dikali N ditambah R. Oke. Buktinya seperti ini. Kalian bisa lihat juga ya, ada di buku itu ya buktinya ya. Yang pertama yang diberikan adalah ini. Buku ini mengkonstruksi suatu himpunan namakan W,
Himpunan W ini adalah himpunan yang isinya ini. M dikurang T dikali N. Di mana apa? Kan M dan N-nya tadi ada ya. Dengan T-nya itu bilangan bulat. Sebarang bilangan bulat. Oke. Dia di mana T-nya bilangan bulat. Nah, yang kedua kita harus apa? Kita perhatikan. Perhatikan bahwa anggota-anggota W ya, itu bisa berupa apa? Bilangan positif dan negatif. Ya, kalau T-nya cukup besar nilainya dan T-nya positif, maka kita punya pasti kita punya apa namanya? Nilai M kurang TN itu pasti negatif. Oke. Nah, sekarang gini, kita tahu isinya W itu bisa positif, bisa negatif. Gitu ya. Nah, sekarang kita buat dikonstruksi lagi himpunan V. V itu adalah anggota-anggota W yang nilainya tak negatif. Oke. V itu adalah anggota-anggota W yang nilainya tak negatif. Berdasarkan apa tadi? Berdasarkan prinsip keterurutan bilangan atau saya singkat ini ya, well ordering principle WOP. Itu ya, sering dikenal WOP ya. Berdasarkan WOP apa? V itu punya unsur terkecil. Betul tidak? Nah, kita namakan unsur terkecil V adalah V topi. Gitu ya. Kalau di buku dinamakan R. Saya namakan V topi. Berarti kalau V topi itu adalah unsur terkecil, maka kita punya apa? Berarti V topi itu bentuknya apa? Bentuknya adalah M dikurang apa? Dikurang bilang T topi N. Gitu ya. Untuk suatu T topi bilangan bulat. Gitu ya. Karena kita punya apa? Kita punya V topi itu adalah unsur terkecil. Nah, karena V topi itu adalah anggota di himpunan W, juga anggota di himpunan V, maka bentuknya pasti seperti ini. Ya. Nah, dari sini berarti kita punya apa? Berarti kita punya M itu sama dengan apa? V topi ditambah T topi dikali N. Di mana apa? V topi itu dan T topi itu bilangan bulat. Nah, kita sudah punya ya bentuk yang kita inginkan. Yang kita mau cari ya, yaitu si Q dan si R yang mau kita cari. Tapi ada syarat yang belum terpenuhi. Syaratnya apa? R-nya harus di antara apa? 0 dan N. Kurang dari N ya. Nah, oke. Itu yang kita perlu penuhi. Nah, sekarang kita tahu V topi itu anggota V, maka V topi ya kita tahu pasti apa? Lebih dari sama dengan 0. Nah, yang perlu kita buktikan lagi apa? V topi itu kurang dari N. Akan dibuktikan. Bukti. Kita mulai ya. Andaikan tidak. Andaikan tidak ya. Kita pakai metode kontradiksi ya. Ini kita pakai buktinya pakai apa? Metode kontradiksi.
Andaikan tidak. Andaikan tidak artinya apa? Artinya andaikan V topi lebih dari sama dengan N. Kita punya tadi V topi itu apa ya? V topi itu sama dengan M dikurang T topi dikali N. Dan kita tahu V topi itu apa? Lebih dari sama dengan N. Oke ya. Berarti artinya kita punya apa? Kalau kita bawa ya, maka lihat ya. Perhatikan kita punya di sini V topi itu ini, maka kita punya lihat ya. M dikurang T topi N lebih dari sama dengan N. Itu ya, maka kita punya apa? M dikurang T topi ditambah 1 dikali N itu lebih dari 0. Nah, artinya apa? Kita punya suatu bilangan baru. Saya bisa namakan ini S. Ya, dengan apa? Dengan kita tahu S itu kurang dari V topi. Betul ya, karena V topi apa? M kurang T topi N. Sedangkan S itu adalah M dikurang T plus 1, T topi plus 1 dikali N. Mana yang lebih? Ingat ya, ingat yang perlu kalian jangan sampai lupa kalau apa berdasarkan premis N-nya positif. Artinya, kalau M dikurang T topi N, kalau kita kurang lagi N, pasti lebih kecil daripada M kurang T topi N. Nah, oke. Kita punya S, ya misalkan ini S ya, kita punya S kurang dari V topi. Dan apa? S itu lebih dari sama dengan 0. Nah, berdasarkan bentuk ini, kita punya apa? Faktanya apa? S anggota V. V itu apa? Subhimpunan dari W. Jadi apa? S juga anggota dari V. Atau S juga anggota dari V. Kita ketemu apa? S anggota V, tapi S lebih kecil. Nah, kita punya S anggota V, dan S itu lebih kecil. Ya, lebih kecil dari apa? Dari V topi. Nah, ini kontradiksi. Kontradiksinya apa? Kontradiksinya karena V topi itu adalah apa? Adalah unsur terkecil dari V. Menurut pemilihan apa? Well ordering prinsip. Ketika kita sudah bilang V topi terkecil, berarti tidak ada yang lebih kecil lagi dari V topi. Tapi dengan pengandaian kita, gitu ya, V topi lebih dari sama dengan N, kita punya apa? Kita temukan unsur K0 di V, himpunan V, yang lebih kecil daripada V topi. Ya, itu sudah kontradiksi ya. Karena kontradiksi, maka kesimpulannya adalah apa? Kesimpulannya adalah apa? Pernyataan. Pernyataan V topi lebih dari sama dengan N salah. Berarti diperoleh apa? Berarti diperoleh V topi kurang dari N. Ya, dari situ kesimpulan akhirnya apa? Ya, kita sudah punya. Gitu ya, M itu sama dengan apa? T topi N ditambah V topi. Ya, dengan apa? T topi dan V topi bilangan bulat, terus V topi lebih dari sama dengan 0 kurang dari N. Selesai. Inilah yang kita cari apa? Inilah si I dan si R yang kita maksudkan. Selesai ya. Itu untuk teorema 1.5.1. Itu buktinya menggunakan prinsip keterurutan bilangan ya. Seperti itu untuk lemma 151. Kemudian kita masuk kepada definisi membagi. Nah, perhatikan di sini ya. Kita punya misalkan
M dan N itu bilangan bulat dan M tidak 0. Ya, nah M itu dikatakan N ya jika apa? Jika terdapat R bilangan bulat sehingga apa? N sama dengan M dikali R. Nah, M dikatakan membagi N itu biasanya ditulis begini. M membagi N. Pakai garis. Gitu ya. Seperti itu ya. Itu membagi. Contoh. 4 membagi negatif 16. 5 membagi 200. Gitu ya. Terus minus 10 membagi 40. Gitu ya. 4 membagi minus 16 kenapa? Negatif 16 kenapa ya? Karena minus negatif 16 sama dengan 4 dikali negatif 4. Seperti itu. Itu definisi membagi ya. Nah, dari definisi membagi ini diberikan ada beberapa lema. Anda bisa lihat di situ ya. Lema 152. Lema 152 berbicara apa saja? Dibilang ini. Pernyataan berikut singkat PBB. Pernyataan berikut benar. Apa saja? Ini apa? 1 membagi N. Setiap N. Bulat. Yang kedua apa? Jika M tidak 0, maka apa? M membagi 0. C. Jika M membagi N dan N membagi Q, maka M membagi Q. D. Jika M membagi N dan M membagi Q, maka apa? M membagi UN ditambah VUN ditambah VQ untuk sebarang V bilangan bulat. Terus yang E itu apa? KM membagi 1, KM adalah 1 atau min 1. Dan F apa? KM membagi N dan N membagi M, maka M itu adalah plus minus dari N. M-nya bisa positif M, N, M-nya bisa negatif N. Nah, itu seperti itu ya. Itu isi dari lema 152. Kita periksa. 1 membagi N ya jelas ya. 1 membagi apapun. Dan yang kedua, kalau M-nya tak 0, M membagi 0 ya. Ya, M semua bilangan tak 0 membagi 0 ya. Karena 0 sama dengan minus 5 kali 0, minus 7 kali 0, 0 sama dengan M dikali 0. Untuk M-nya tak 0. Ini beres. Oke, yang C, kita bisa lihat ya. Ya, kalau M membagi N, saya singkat saja ya. N sama dengan M dikali A1. Di mana A1 bilangan bulat. Kalau N membagi Q, maka Q sama dengan N dikali B1. Di mana B1 bilangan bulat. Dari kedua ini kita bisa gabung ya. Berarti apa? Q sama dengan N dikali B1. Ini sama dengan apa? M dikali A1 dikali B1. Ingat, A1, B1, karena A1 dan B1 bilangan bulat, maka A1 kali B1 juga bilangan bulat. Dari sini, kita punya apa? Dari sini, maka kita peroleh apa? M juga membagi Q. Selesai. Yang D, yuk kita coba lihat yang D.
Kalau M membagi N dan M membagi Q, maka M membagi UN ditambah VQ untuk sebarang U dan V bilangan bulat. Oke, kita coba. Perhatikan ya. M membagi N, maka N sama dengan M dikali A1. Sorry, A1 ya. Dimana A1-nya bilangan bulat. Terus M membagi Q, maka Q sama dengan M dikali B1 untuk B1 bilangan bulat. Oke, perhatikan. Dari sini, kita lanjut ke sini. Ya, untuk sebarang. Lihat ya, perhatikan di sini untuk sebarang U anggota bilangan bulat. Perhatikan, ya, kita tahu kalau N itu adalah kelipatan dari M1. Gitu ya. Nah, untuk sebarang U bilangan bulat, perhatikan. U dikali N, ya, itu kan sama dengan apa nih? U dikali M dikali A1. Atau ini kita bisa tulis apa? M dikali U dikali A1. Lihat ya. Gitu ya. Berarti artinya apa? Dari sini kita punya M juga membagi UN. Oke ya. Kita ambil sebarang U. Perhatikan itu ya. Oke. Nah, satu hal yang perlu kalian tahu, yang pasti di sini M-nya tidak mungkin 0 ya. Ya, karena M 0 tidak membagi apapun. Gitu ya, di sini jadi kita tahunya fakta yang kita sudah punya harusnya apa? M-nya itu tidak 0. Ya, kita sudah tahu ini. Gitu ya. Kita mulai dari mana tadi? Kita mulai dari yang N, gitu ya. Ternyata untuk sembarang U dikali N seperti ini ya. Berarti artinya M pun membagi UN untuk sebarang U bilangan bulat. Nah, sekarang kita olah lagi yang Q. Coba jadi perhatikan. Untuk sebarang V anggota bilangan bulat, V dikali Q dengan apa nih? V dikali M dikali B1. Ini sama dengan M dikali V dikali B1. Nah, dari ini kita punya apa? M juga membagi VQ. Nah, sekarang perhatikan apa yang terjadi, kita jumlahkan ini. UN ditambah VQ itu sama dengan apa? Sama dengan M dikali U dikali A1 ditambah M dikali V dikali B1. Maka kita punya apa nih? Ini sama dengan M dikali apa? Ada kesamaan ya. U A1 ditambah V B1. Berarti dari sini kita punya apa? Berarti M itu juga membagi UN ditambah VQ untuk setiap apa? U dan V bilangan bulat. Selesai. Maka terpenuhi ya. Seperti itu. Oke? Itu untuk yang D. Yang E ya jelas ya. Yang membagi satu hanyalah ya karena kita punya faktor dari satu, kalau terhadap bilangan bulat ya cuma 1 dan min 1. Seperti itu ya. Ya 1 bagi min 1, min 1. Gitu ya, dan 1 dibagi 1 ya 1. Itu ya, jadi yang ini sudah cukup jelas. Terus yang F juga ya. F ini kalian bisa coba. Gitu ya. F ini kalian coba, kemudian kalian coba dan kalian kerjakan di kolom diskusi. Nanti ya. Dikerjakan di kolom diskusi pertemuan 3. Seperti itu ya. Coba dikerjakan. Oke, dengan ini lemma 152 selesai. Gitu ya. Terus setelah
masuk kepada pembagian, masuk ini. Kemudian diberikan definisi lagi ya. Definisi terkait apa? Definisi terkait FPB, faktor persekutuan terbesar, atau dalam bahasa Inggrisnya apa? Greatest common divisor ya. Kita masuk ke definisi itu dulu. Perhatikan baik-baik ya apa yang dimaksud dengan GCD atau Greatest Common Divisor ya. Saya sering pakai tulisan GCD ya daripada FPB. Misalkan A dan B gitu ya, bilangan bulat gitu ya, dan keduanya tak 0. Nah, perhatikan. Nah, C itu dikatakan GCD dari A, B jika yang pertama, ya ada 3 syarat, sorry. C-nya harus positif. Yang kedua apa? C itu membagi A dan C membagi B. Yang ketiga apa? Jika terdapat D suatu bilangan bulat, jika D membagi A dan D membagi B, ingat greatest common divisor. Itu ya, pembagi sekutu terbesar. Karena C adalah pembagi sekutu terbesar, kalau D membagi A dan D membagi B, maka apa? D juga membagi C. Itu ya. Itu yang namanya GCD atau FPB, faktor sekutu terbesar. Berarti tidak ada yang lebih besar daripada C. Jadi kalau ada yang membagi A dan B, maka pasti membagi C, karena C adalah faktor pembagi terbesar. Faktor pembagi bersama terbesar. Seperti itu. Itu ya. Jadi ingat, FPB itu nilainya positif. Itu ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk kepada lemma 153. Lemma 153 ini mengatakan bahwa apa? Bahwa ini GCD dari dua buah bilangan yang tidak keduanya 0 itu unik. Ya. Jadi jika A dan B keduanya 0, keduanya 0 artinya salah satu tidak 0 ya. Maka GCD dari A, B yang namanya C itu bernilai tunggal. Dan C itu sama dengan M0 dikali A tambah N0 dikali B untuk suatu M0 dan N0 bilangan bulat. Oke, kita mulai membuktikan ini ya. Teorema 153. Oke. Pertama kita mulai lagi. Ya, pembuktiannya mirip seperti yang sebelumnya ya. Kita tahu bahwa apa? A dan B keduanya tak 0. Karena itu kita bentuk himpunan A yang isinya itu ini. MA ditambah NB, di mana M dan N-nya itu bilangan bulat. Gitu ya. Ya, kita tahu anggota-anggota A ya berisi bilangan bulat positif dan negatif. Nah, pertanyaannya, wah, kok Bapak berani sekali bilang di A itu ada positif, ada negatif. Dari mana? Dari ini. Misalkan X itu negatif,
dan X itu anggota A. Gitu ya. Ini dari sini. Maka kita punya X itu siapa? Kita bilang ini ya MXA ditambah NXB. Perhatikan, negatif X itu bagaimana? Itu sama dengan negatif MXA ditambah negatif NXB. Ya ini berdasarkan definisi apa? Ini juga anggota. Karena X positif berarti negatif X juga. Karena X-nya negatif maka minus X pasti positif. Berarti apa? Kalau ada bilangan negatif di A, bilangan positif juga pasti ada. Seperti itu. Ini coret-coretannya. Ya, ini alasannya mengapa saya bilang ini. Oke, sekarang karena ada bilangan positif, kita incar bilangan positifnya ya. Karena kita tahu GCD itu apa? Positif. Kita buat himpunan B adalah apa? Himpunan-himpunan A nilainya tak negatif. Jangan tak negatif, kita pilih yang positif saja. Karena target kita apa? Bilangan kita, GCD yang kita mau itu nilainya positif. Oke. Setelah itu kita apa? Terapkan well ordering principle pada himpunan B. Berarti apa? Terdapat, saya katakan B bar, ya, anggota B, sehingga apa? B bar itu unsur. Nanti di B bar inilah yang akan klaim menjadi apa? GCD dari A dan oke, kalau gitu saya jangan pakai B bar ya. Saya pakai C saja supaya tidak bikin ambil. Ini ada A, ada B. Oke. Kita akan klaim bahwa C bar ini adalah GCD dari A, B. Sekarang, oke, untuk menjadi GCD kita punya syarat apa? Kita tulis ya. Syarat GCD. Yang pertama, C bar harus positif. Sudah terpenuhi. Yang kedua apa? C bar membagi A dan C bar membagi B. Ini belum. Yang ketiga apa? Jika D membagi A dan D membagi B, maka D membagi C bar. Nah, kalau ini sudah. Kenapa? Karena kalau D membagi A dan D membagi B, gitu ya. Kalau D membagi A dan D membagi B, kita punya apa? Pasti D juga membagi apa? MC bar A ditambah jangan M lagi. Bagi apa? Tadi apa bentuk ini? Ya, MC bar A tambah N C bar B. Yang mana ini adalah si C. Ingat, C-nya itu apa? C itu unsur-unsur di A yang salah satu anggota B. Anggota B itu apa? Anggota di A. Bentuknya apa itu tadi? Gitu ya. Jadi kalau D membagi A dan B, maka D juga membagi C bar. Karena C bar itu bentuknya apa? C bar itu bentuknya ini. Jangan sampai lupa ya. M C bar A, M C bar B. Kenapa saya buat MC bar dan MC bar? Supaya itu menandakan kalau itu kepunyaannya si C. Ingat, C itu anggota B, B itu subhimpunan dari A. Iya ya, seperti itu. Oke, jadi 1, 3 sudah. Sekarang 2 nih yang belum. Kita kerjakan yang 2 ini. Oke ya, sekarang
akan menunjukkan apa? C bar membagi A dan C bar bagi B. Oke. Pakai kontradiksi. Metode kontradiksi ya. Kita pakai metode kontradiksi bagaimana? Andaikan C bar tidak membagi A. Tidak membagi, ada coret ya. Artinya apa? Terdapat R bilangan bulat. Terdapat apa? Q dan R bilangan bulat. Gitu ya. Dengan R-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari C bar. Sehingga apa? A sama dengan Q dikali C bar ditambah R. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Kita punya apa? Ini C bar ya. Perhatikan. Kita tahu C bar bentuknya apa tadi ya. Sudah. Sekarang perhatikan. R berarti sama dengan apa nih? A kurang Q kali C bar. Itu berarti apa? A dikurang Q dikali apa? M C bar A ditambah N C bar B. Ini kan kita bisa kumpulkan yang A ya. A dikali apa tuh? A dikali 1 dikurang QM C bar ditambah, bukan ditambah ya. Oh ya, ditambah negatif N C bar dikali B. Itu R. Perhatikan baik-baik. Jadi kita punya, sorry, ini ngapain saya tulis di sini. Jadi kita punya apa? R itu adalah sesuatu dikali A ditambah sesuatu dikali B. Yang dimana sesuatunya ini bilangan apa? Bilangan bulat. Artinya apa? Artinya akibatnya apa? Akibatnya R anggota dari himpunan A. Tapi kita tahu apa? R itu lebih dari sama 0. Berarti apa? R, kita punya apa di situ? R pastilah anggota si himpunan B tadi. Himpunan B tadi apa? Ingat di sini kembali kita lihat himpunan B adalah anggota-anggota A yang nilainya positif. Seperti itu. Nah, dari sini kita punya apa? Oke. Perhatikan. Berarti kalau di sini berarti kita punya apa? Karena R-nya itu anggota B, terus kita punya apa? R kurang dari C bar. Berarti R adalah apa? R adalah unsur di B yang bagaimana? Yang lebih kecil. Yang lebih kecil dari C bar. Nah, ini apa? Ini apa? Kontradiksi dengan fakta yang mengatakan bahwa apa? Dengan fakta C bar adalah unsur terkecil. Di mana? B. Seperti itu ya. Nah, di sini kalian perhatikan ya. Ini R-nya harusnya lebih dari 0. Mengapa? Karena kalau R-nya 0, kita punya ya C membagi A dong. Oke, ini kan judulnya C, bukan membagi A ya. Jadi di sini R-nya bukan lebih dari 0, tapi R-nya apa? Lebih dari 0. Ya, jadi kita punya apa? R unsur terkecil lain. Nah, kontradiksi. Karena kontradiksi berarti apa? Pengandaian kita salah. Pengandaian kita apa? C tidak habis membagi A.
Jadi pengandaian salah. Maka terbukti bahwa apa? C bar membagi. Nah, nanti hal yang sama dilakukan untuk menunjukkan apa? C bar membagi. Nah, oke, karena 1, 2, dan 3 sudah dibuktikan, maka kita punya kesimpulan apa? Bahwa C bar itu adalah GCD dari A dan B. Nah, tinggal kita tunjukkan yang terakhir. Apa? C bar itu unik. Kita bilang, kita tunjukkan ya. Kita tidak pakai metode kontradiksi, kita pakai langsung ya. Ya, misalkan ada T bilangan bulat, gitu ya, positif, sehingga T itu adalah GCD dari A, B. Gitu ya. Dari sini kita punya apa? Kalau kita punya T yang adalah GCD dari A, B, kita sudah tahu GCD-nya itu C ya. Misalkan ada ini untuk ini adip apa? GCD itu unik. Misalkan ada ya yang lain nih GCD. Berarti kita punya apa? Kita punya kalau dia GCD artinya apa? Berarti untuk setiap bilangan bulat dengan apa tuh? D membagi A dan D membagi B, maka si D pasti membagi T. Berarti kita punya apa? C bar dan T itu GCD dari A, GCD dari baik ya, GCD dari A, B. Maka kita punya apa? C bar membagi T berdasarkan di sini ya. Kalau T-nya itu adalah GCD dan kalau C barnya GCD apa? T membagi C bar. Saling membagi kan? Ingat. Kalau C-nya C bar itu GCD, maka apa? Setiap unsur lain yang membagi A dan B pasti membagi C bar. T membagi A dan B kan? Berarti T juga membagi C bar. Tapi ingat, T itu juga GCD. Berarti apa? Setiap unsur yang membagi A dan B membagi T. Nah, C bar membagi A dan membagi B. Maka C bar juga membagi T. Ini kita, Anda melihat satu sisi ya. Ketika Anda melihat T bar membagi C, maka Anda melihat apa? C ini yang jadi bintang filmnya. Atau kita bilang C bar ini adalah apa? GCD-nya. Tapi ketika kita bilang C bar membagi T, maka T inilah bintang filmnya, bintang utamanya, atau T inilah si GCD. Nah, T membagi C bar membagi T. Maka berdasarkan apa tuh? Lemma 152 bagian F, kalau tidak salah, bagian F kah atau bagian G? Coba kita lihat lagi. Bagian F ya. Bagian F. C sama dengan C bar sama dengan plus minus T. Tapi ingat, T-nya positif. C barnya positif. Berarti diperoleh C bar. Kalau ada dua, ternyata kedua itu sama. Oke, dengan begini selesai 5153 ya. Tentang keunikan dan keunikan suatu GCD dan bentuk lain dari GCD ya. Oke, selanjutnya akan diberikan pada video part berikut ya. Sekian dan terima kasih.